Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi Virtual Private Network dalam mata kuliah jaringan komputer. Pada bab ini ada beberapa pokok bahasan yang kelompok kami akan bahas istilahnya. Nah, di sini itu ada 6. Yang pertama itu konsep VPN, yang kedua cara kerja VPN, yang ketiga dukungan sistem operasi, yang keempat alasan penggunaan VPN, yang kelima skenario VPN, dan yang terakhir yaitu protokol dari VPN. Saya sendiri di sini akan menjelaskan dua materi pertama, yaitu konsep VPN dan juga cara kerja VPN. Langsung saja kita masuk ke materi. Konsep VPN. Nah, VPN itu sebenarnya merupakan singkatan dari Virtual Private Network, yaitu jaringan pribadi yang bukan untuk diakses secara umum. Nah, ini menggunakan medium non-pribadi selayaknya internet. Nah, jadi untuk menghubungkan antar remote site secara aman perlu penerapan teknologi tertentu, sehingga walaupun menggunakan medium yang umum, traffic atau lalu lintas antar remote site ini tidak dapat disadap dengan mudah. Nah, itu kelebihannya, tidak dapat disadap dengan mudah dan tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan traffic yang tidak semestinya ke dalam remote site kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada mengenai Virtual Private Network. Itu sebenarnya sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat berkoneksi ke jaringan publik. Nah, ke jaringan publik dan menggunakannya untuk bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan didapatkan hak dan juga peraturan yang sama seperti layaknya berada pada LAN, jaringan LAN. Walaupun sebenarnya kita ini menggunakan jaringan publik. Nah, tentu dengan adanya VPN ini, kita seolah-olah akan membuat jaringan di dalam jaringan itu sendiri. Namun sifatnya bersifat virtual. Hal ini mungkin bisa disebut dengan istilah tunnel. Nah, tunneling ini bisa disebut sebuah proses atau cara untuk membuat jalur private dengan memanfaatkan infrastruktur pihak ketiga. Nah, VPN ini memakai teknologi infrastruktur semacam L2TP atau PPTP atau juga mungkin Internet Protocol Security. Nah, tentu dengan adanya kombinasi tunneling dan enkripsi, maka terbentuklah yang namanya VPN tadi. Pindah ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang manfaat-manfaat dari VPN itu. Nah, di sini kelompok kami telah menyajikan bentuk data berupa 5 manfaat dari VPN. Nah, yang pertama ini kita dapat mengakses komputer atau jaringan kantor dari mana saja dan kapan saja selama kita itu terhubung dengan internet dengan menggunakan VPN. Itu manfaat yang pertama. Terus manfaat keduanya, melalui koneksi VPN, kita ini dapat berselancar di internet dengan aman sekalipun kita menggunakan akses dari internet publik, misalnya saja hotspot ataupun wifi umum. Manfaat yang ketiga, VPN ini dapat digunakan sebagai teknologi alternatif dalam menghubungkan jaringan lokal yang luas dengan biaya yang relatif lebih efektif istilahnya, lebih sedikit ini biaya yang kita gunakan karena transmisi dari data teknologi VPN ini menggunakan media jaringan publik yang sudah ada sebelumnya. Yang poin keempatnya yaitu melindungi IP asli dari penggunanya dengan cara menyembunyikannya dan menggantinya dengan IP server dari VPN yang kita gunakan. Nah, mungkin sederhananya seperti ini. Ketika kita terhubung dengan suatu VPN, maka IP asli yang kita gunakan itu akan yang diberikan oleh ISP tadi yang diberikan oleh ISP akan digantikan dengan IP dari server VPN itu sendiri. Sehingga istilahnya mungkin di sini kita identitas kita itu tidak diketahui oleh umum. Lanjut ke poin terakhir, VPN merupakan solusi terbaik. Nah, solusi terbaik untuk kita menghindari yang namanya sensor and geo restriction. Nah, misalnya begini, mungkin simpelnya jika kita itu berada di suatu negara, mungkin kita ambil saja negara Uzbekistan atau Republik Kongo. Mengapa kita ambil negara tersebut? Karena di sana itu dalam mengungkapkan pendapat sangat dilarang. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan VPN dan menggunakan server dari negara lain. Misalnya saja server dari Amerika Serikat atau mungkin negara Inggris dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kerja dari VPN?
Sebelumnya kita bahas sedikit dulu begini. Saat kita terhubung dengan internet itu, biasanya kita terlebih dahulu akan terhubung dengan yang namanya ISP. Nah, ISP itu merupakan Internet Service Provider. Nah, setelah itu ISP tersebut akan menghubungkan kita ke dalam website, mungkin website atau mungkin sumber daya lain yang akan kita searching di internet tersebut, yang akan kita kunjungi istilahnya. Nah, semua lalu lintas yang kita lakukan di situ akan melewati server dari ISP, sehingga dapat dilihat oleh ISP itu sendiri. Namun, ini berbeda saat kita menggunakan VPN. Teknologi dari VPN itu akan membuat semacam tunnel atau terowongan yang aman antara komputer dengan komputer server yang diakses. Nah, VPN ini dapat menyembunyikan IP address asli di balik IP provider dari VPN. Nah, selain itu juga VPN akan mengekskripsi semua data dan kemudian akan dikirimkan melalui tunnel yang aman yang memungkinkan kita itu menjelajahi website secara bebas dan anonim. Nah, anonim ini maksudnya identitas kita itu tidak dikenal. Jadi tidak perlu takut untuk data-data kita itu diketahui. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Konsep kerja dari VPN. Nah, konsep kerja VPN itu sebenarnya pada dasarnya membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC, antar komputer ya. Jika digambarkan mungkin contohnya begini. Di sini internet, kemudian baku saling hubung dengan VPN server. Nah, VPN server itu juga akan baku hubung dengan VPN client-nya. Kemudian masuklah ke client itu sendiri. Nah, jadi seperti itu istilahnya. Mungkin seperti itu semacam diagramnya. Nah, namun bila kita menghubungkan dua komputer secara private dengan jaringan internet, gambarnya itu mungkin di sini komputer satu. Kemudian komputer keduanya itu sebelah ujung. Kemudian sama juga yang tadi, VPN client, internet, VPN service, VPN client lagi. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian semua koneksi yang diatur oleh VPN server ini membutuhkan kemampuan server agar menghindari koneksinya bisa lancar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Keamanan dengan konsep demikian akan membuat jaringan VPN ini menawarkan keamanan dan untraced. Tidak ada terdeteksi sehingga IP yang tidak diketahui karena menggunakan IP dari publik. Nah, IP kita tidak diketahui karena IP yang kita gunakan itu IP publik. IP dari publik itu artinya milik dari VPN service itu sendiri. Nah, tentu dengan adanya ekskripsi dan deskripsi, maka data yang lewat jaringan internet ini tidak dapat diakses oleh orang lain, bahkan oleh klien lainnya, maksudnya oleh klien lain yang terhubung ke service VPN yang sama sekalipun. Jadi misalnya begini, kita menggunakan server VPN ini, kemudian orang lain juga ternyata mengakses VPN yang sama. Nah, kita itu tidak saling mengetahui istilahnya, tidak bisa saling mengetahui. Karena kunci untuk membuka deskripsinya hanya diketahui oleh server VPN dan klien yang terhubung saja. Oke, lanjut. Bagaimana fungsi dari VPN? Nah, di sini kami sudah merangkum 4 poin mengenai fungsi-fungsi dari VPN. Nah, yang pertama yaitu VPN mendukung banyaknya protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, dan protokol ini membantu cara kerja dari VPN. Nah, protokol-protokol ini akan membantu dari penggunaan VPN untuk memproses autentifikasi. Oke, yang kedua yaitu VPN client dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang akan diberi wewengan oleh jaringan. Maksudnya bagaimana? Jadi, misalnya orang ini mendapat akses ini. Misalnya saya sudah menggunakan server ini. Itu artinya orang lain juga tidak akan mengetahui identifikasi tersebut, cuma kita pribadi yang mengetahui. Oke, lanjut yang ketiga, jaringan VPN juga dieskripsi dan akan meningkatkan fitur keamanannya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya karena fitur keamanannya di sini terjaga. Oke, masuk ke poin keempat, teknologi saat ini itu semakin banyak ya, dan berdasarkan perkembangan dari VPN, mobilitas yang disediakan saat ini atau yang disediakan oleh virtual network ini membuka jalan untuk koneksi, misalnya WiFi dan jaringan nirkabel pribadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya di mana kita akan membahas tentang kelebihan dari VPN. Nah, di sini ada 3 poin
3 poin, tapi masih banyak ya sebenarnya kelebihan dari VPN itu pribadi. Nah, di sini itu VPN merupakan solusi daya efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Itu kelebihan yang pertamanya. Nah, yang kedua, meningkatkan mobilitas organisasi dengan langsung menghubungkan jaringan rumah atau para pekerja yang mobile di organisasi. Oke, yang ketiga, fitur keamanannya ini dapat disesuaikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, kalau ada kelebihan tentu ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangannya ini dengan penyediaan akses ke karyawan secara global, faktor keamanan sebenarnya memiliki resiko tersendiri ya. Hal ini menempatkan informasi itu cenderung lebih sensitif. Perusahaan dapat diakses secara global karena VPN itu membutuhkan perhatian ekstra untuk penetapan sistem keamanan yang lebih jelas. Nah, kita masuk ke slide terakhir dari materi saya. Terlepas dari kekurangannya, ada banyak solusi yang ditawarkan oleh VPN. Salah satunya itu memberikan konektivitas jarak jauh, file sharing, konferensi video, dan layanan lain yang berhubungan dengan jaringan. Nah, berbagai fitur yang ditawarkan ini melalui layanan internet dapat ditawarkan oleh VPN. Nah, tentu dengan efektivitas biaya. Nah, kelebihan tersendiri dari VPN itu karena dapat bekerja dengan jaringan pribadi atau jaringan publik. Intinya VPN itu jaringan yang kita gunakan itu istilahnya lebih fleksibel. Oke, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membawakan 2 pokok bahasan. Yang pertama, dukungan terhadap sistem operasi dan manfaat penggunaan VPN. Yang pertama itu dukungan terhadap sistem operasi. Dalam materi ini saya akan mengambil contoh dukungan VPN terhadap sistem operasi Windows 10. Dalam penggunaan VPN di Windows 10, pengguna dapat terjamin perlindungan dari kejahatan dan dapat mengambil data pribadi secara sembunyi-sembunyi, sehingga data pribadi Anda dapat aman dan dari penyalahgunaan. Pada penggunaan VPN ini, kita seakan-akan berada di negara lain dan dapat melihat konten yang telah diblokir oleh negara lain untuk kita lihat. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan cara penggunaan VPN pada perangkat Windows 10. Yang pertama, berlangganan penyedia VPN sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, install aplikasi Windows penyedia. Yang ketiga, masuk ke jaringan VPN. Yang keempat, pilih server VPN dan sambungkan jaringan Anda ke sana. Kelima, Anda dapat menikmati dan berselancar di dunia VPN. Dalam materi ini terdapat beberapa VPN yang baik digunakan untuk Windows 10. Ada 5 VPN yang terbaik yang sudah saya rangkum untuk dibahas pada materi ini. ExpressVPN ini memberikan perlindungan VPN yang sangat baik untuk komputer. Dengan adanya aplikasi yang mudah digunakan, ini dapat menyediakan akses yang dilindungi dengan kedudukan tertinggi ke jaringan server global. Yang kedua, NordVPN. NordVPN menawarkan kemampuan untuk memblokir iklan dan malware. Pada aplikasi ini juga penyediaan kecepatan unduhan yang sangat tinggi. Di samping itu, pengguna juga dapat memilih menggunakan server DNS untuk membantu dalam melindungi kebocoran DNS. Yang ketiga, CyberGhost. CyberGhost adalah pilihan yang menarik untuk pengguna Windows 10 karena memberikan layanan yang sangat baik dan dapat dibarengi dengan perlindungan yang tingkat atas. Yang keempat, IPVanish. IPVanish menjadi salah satu pilihan yang baik untuk pengguna Windows 10 dalam mencari tingkat privasi, tambahan dan perlindungan keamanan. Yang kelima, PrivateVPN. PrivateVPN berhasil menjadi salah satu VPN banyak digunakan karena memiliki koneksi yang handal serta privasi yang kuat dan melindungi keamanan. Baik, kita melaju ke materi selanjutnya, itu materi kedua, alasan penggunaan VPN. Ada 4 alasan penggunaan VPN yang Anda harus tahu. Yang pertama, VPN melindungi lalu lintas data dan privasi Anda. Melansir dari Curiosity, pengguna VPN dapat mengakses secara aman karena melalui server khusus apabila menggunakan VPN. Dengan Anda berada pada server ini, aktivitas yang sedang Anda lakukan di internet akan sulit dilihat orang lain, khususnya para hacker. Yang kedua, VPN memungkinkan Anda membuka blokir konten yang Anda inginkan. Alasan kedua, kenapa Anda harus menggunakan VPN? Karena memungkinkan membuka blokir konten yang Anda inginkan, seperti menonton serial TV
yang ada di negara Anda yang berasal dari negara luar. Yang ketiga, dengan VPN Anda dapat memotong bandwidth trolling. Apakah Anda pernah melihat penurunan tiba-tiba kecepatan online setiap Anda mendownload? Pasti pernah kan? Pada dasarnya itu adalah aksi dari pembatasan bandwidth. Ini ketika ISP Anda mengurangi beberapa kecepatan internet Anda karena menggunakan terlalu banyak data. Yang keempat, VPN menawarkan pengalaman permainan game yang lebih baik. Bermain game online dengan teman Anda sangat menyenangkan. Setidaknya Anda harus berurusan dengan larangan IP atau blok geo yang mengganggu, yang memecah Anda bermain wilayah yang sama dengan teman Anda. Disitulah VPN berperan dalam menyembunyikan alamat IP Anda agar tidak diketahui oleh orang lain. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario VPN. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih VPN itu? Nah, VPN itu memungkinkan kita untuk melakukan akses informasi di dalam internet secara lebih aman. Jadi pada saat kita browsing, surfing, data-data kita akan tetap aman. Mengapa demikian? Karena data yang dikirimkan terenkripsi sehingga tetap rahasia walaupun melalui jaringan publik. Setelah mengetahui apa itu VPN, sekarang kita masuk ke skenario VPN. Skenario VPN yang pertama di sini yaitu Remote Access VPN. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama home user atau mobile user medial app JSP. Maksudnya di sini itu pengguna yang berada di rumah atau berada di mana saja mendial up atau menghubungkan dirinya ke layanan yang bisa memungkinkan dia terhubung dengan internet. Dan yang kedua, setelah ada koneksi internet, klien menghubungkan diri ke remote access server yang telah dikonfigurasi dengan VPN. Jadi setelah pengguna tersebut terhubung dengan internet, maka klien menghubungkan diri ke remote access server yang sebelumnya telah dikonfigurasikan dengan VPN. Jadi sebelumnya itu terdapat proses pengkonfigurasian dengan VPN. Terus yang ketiga, user diautentikasi dan akses kemudian diizinkan. Maksudnya di sini itu user dikenali atau dicek, baik itu mengenai kata sandinya, username-nya, dan lain-lain. Dan setelah dikenali, maka user akan diberikan izin untuk mengakses. Ini dia bentuk ilustrasi dari koneksi mobile user ke ISP. Kemudian yang kedua, virtual private extranet. Di sini untuk menghubungkan diri partner, supplier atau customer seperti dalam B2B e-commerce, hal yang penting adalah melindungi LAN dari akses yang mungkin merugikan dari luar. Oleh karena itu, kita harus dilindungi oleh firewall. Nah, maksudnya di sini dalam proses penghubungan diri partner, supplier atau customer, pasti kita menggunakan jaringan. Nah, di dalam jaringan itu, di dalam LAN itu sering terjadi penyadapan dari pihak-pihak dari luar yang tidak bertanggung jawab. Jadi maka dari itu kita perlu sistem keamanan jaringan yang bisa melindungi jaringan kita agar tidak disadap. Nah, yang diperlukan di sini itu ialah firewall. Dan koneksi klien ke internet dengan VPN di perimeter network, karena biasanya yang diakses oleh web server, maka web server juga berada di perimeter network, begitu.
Nah, ini dia ilustrasi dari implementasi firewall untuk proteksi jaringan. Nah, yang ketiga, VPN connection between branch office. Maksud dari VPN connection between branch office ini yaitu VPN gateway itu sendiri merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lain atau jaringan lain dalam sebuah infrastruktur VPN. Digunakan untuk membangun koneksi atau jalur komunikasi di antara beberapa VPN atau untuk menghubungkan berbagai situs, jaringan, atau perangkat jarak jauh agar terhubung satu sama lain. Tujuan dari VPN gateway ini sendiri yaitu untuk mengirim atau menerima lalu lintas terenkripsi melalui sebuah jaringan dan lokasi. Dengan satu VPN gateway saja dapat diciptakan beberapa koneksi dengan berbagai bandwidth. Koneksi yang berbagai bandwidth. Istilah lain dari VPN gateway ini yaitu VPN router. Dinamai demikian karena gerbang gateway ini menghubungkan dua jaringan wilayah lokal atau local area network. Jaringan perusahaan terhubung melalui VPN server yang menjalankan layanan routing dan akses jarak jauh atau disingkat RRAS. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas, mohon dimaklumi, dan mohon maaf juga jika ada salah-salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang protokol VPN. Protokol VPN ini terbagi atas 4. Yang pertama itu point-to-point tunneling protocol atau biasa disingkat dengan PPTP, yang merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer dari remote client ke server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP. PTP ini merupakan protokol jaringan yang mengubah paket PP menjadi IP datagram agar dapat ditransmisikan melalui internet. Terus yang kedua, Layer 2 Tunneling Protocol atau biasa disingkat dengan L2TP. Di mana di sini memadukan dua buah tunneling protokol yakni L2F atau Layer 2 Forwarding milik Cisco dan PPTP milik Microsoft. L2TP bisa digunakan dalam membuat Virtual Private Network atau biasa disingkat dengan VPDN yang dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi lainnya. Yang ketiga, IPCCIC yaitu Internet Protocol Security, merupakan suatu pengembangan dari protokol IP yang bertujuan untuk menyediakan keamanan pada suatu IP layer yang berada di atasnya. IPCCIC ini merupakan metode yang memproteksi IP datagram ketika paket ditransmisikan pada trafik. IPCCIC ini bekerja pada layer 3OC yaitu network layer sehingga dapat mengamankan data layer yang ada di atasnya. Terus yang keempat, poin keempat source code layer atau biasa disingkat dengan SSDL dan transport layer security atau biasa disingkat dengan TLS. Merupakan solusi protokol VPN yang bekerja pada layer 4. Penggunaan dapat mengakses VPN perusahaan melalui aplikasi browser karena protokol ini merupakan protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi melalui internet. Saya akan membahas dengan kelebihan dan kelemahan dari protokol. Yang pertama itu saya akan membahas tentang kelebihan dari protokol. Terdiri dari beberapa poin. Yang poin pertama, jangkauan jaringan
lokal yang memiliki suatu perusahaan akan menjadi luas. Yang kedua, menggunakan VPN juga dapat meredukasi biaya operasional. Terus selanjutnya, penggunaan VPN dapat mengurangi biaya telepon untuk jarak jauh. Selanjutnya, biaya operasional perusahaan akan berkurang. Poin selanjutnya, VPN memberi kemudahan akses dari mana saja. Mungkin itu dari kelebihan VPN. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan dari VPN. Yang pertama, VPN membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik atau internet. Dua, ketersediaan dan informasi jaringan khusus perusahaan melalui media internet sangat tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali pihak perusahaan. Yang ketiga, perangkat pembangun teknologi jaringan VPN dari beberapa vendor yang berada ada kemungkinan tidak dapat digunakan secara bersama-sama karena standar yang ada untuk teknologi VPN belum memadai. Poin terakhir, VPN harus mampu menampung protokol lain selain IP dan teknologi jaringan internal yang sudah ada. Mungkin sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya dari penjelasan kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.